Kita sadar nggak Tretan? Kenapa akhir-akhir ini banyak masyarakat itu yang kecewa terhadap Bapak Prabowo? Apanya yang kecewa? Kalian kecewa karena apa ya Tretan? Wong kita punya pilihan Bapak Presiden seperti Prabowo ini Tretan, itu sulit ditemukan dalam sejarah. Kok bisa demikian Bos? Ya lihat gebrakan-gebrakan yang dilakukan saat ini. Bapak Prabowo telah memberikan sebuah kejutan kepada masyarakat, walaupun program ini tersungkur di tengah jalan. Kok begitu terus? Iya, kenapa tidak ya Tretan? Kalau memang kenyataannya demikian. Program makan bergizi gratis ini menjadi impian presiden sejak dulu. Sehingga setelah beliau terwujud menjadi presiden, maka program ini dilaksanakan. Nah, tidak hanya itu ya Tretan, jadi bagi kalian yang juga mengikuti seputar perkembangan isu saat ini, ada beberapa Pertamina menaikkan beberapa jenis bahan bakar itu, diantaranya itu pertama apa saja silahkan sekalian ya Tretan. Yang dari harga 12 itu sampai harga 16.000. Jadi masyarakat itu menjerit, kenapa kok harus menjerit? Mending 16.000 itu murah daripada 20.000. Seperti itu. Ya, ini merupakan gebrakan bagus dari pemerintah. Kita berharap pemerintah tahun depan juga menaikkan BBM lagi dengan harga 20.000. Kok ngeyel tuh? Mas, bukan ngeyel. Kita selaku masyarakat kan nggak bisa berbuat apa-apa ya Tretan. Ya sudah, kita doakan yang terbaik untuk para pejabat-pejabat kita yang ada di sana. Kok bisa demikian, Bos? Masyarakat itu tidak hanya punya impian kepada pemerintah, tetapi ada hal yang lebih spiritual. Keren itu terus. Iya dong. Mau harga berapa saja BBM itu ada sampai 50.000 per liternya. Tidak ada istilahnya ekonomi masyarakat di bawah itu tidak kuat dan tidak mampu membelinya. Mereka akan mampu walaupun itu harganya benar-benar mencekik. Ya, begitulah rakyat Indonesia. Apapun mereka akan hadapi. Seperti itu. Kemudian kita membahas tentang isu lemahnya dolar. Lemahnya dolar yang tembus di angka 18.000. Ya mending daripada 20.000 ya. Seperti itu. Daripada 20.000 kan lebih baik 18.000. Nah, semoga saja tahun depan dolar itu nilai tukar rupiah ke dolar itu juga tambah naik, tidak hanya 18.000, jadi 20.000 ataupun 25.000 sekalian. Seperti itu. Bagus kan? Nah, kemudian ya Tretan, kenapa sih belakangan ini kita kok sangat kecewa kepada Prabowo? Sebelum kita membahas ini terlebih dahulu kita tanya kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Saya tanya, yang memilih dan menjadikan Prabowo sebagai presiden itu siapa? Ya kita. Jadi kalau kita ya wis lah. Kita sebagai rakyat yang taat dalam berdemokrasi, ya sudah kita terima secara ikhlas. Kita terima secara lapang dada. Ya beginilah risiko menjadi seorang rakyat kecil. Sudah kita terima. Ayo kita antarkan Bapak Prabowo ini sampai satu periode, sampai 2029. Entah nanti di tahun 2029 apakah kita akan tetap mau memilih Bapak Prabowo, mau melanjutkan atau bagaimana. Ya ayo kita rembuk-rembuk seperti itu Tretan. Jadi begini menjadi warga negara yang baik. Ya mohon maaf, ini bukan berarti
weh nggak bisa ini nurus ini condong pada pemerintah. Enggak, saya nggak kenal dan nggak punya relasi dengan pemerintah. Saya ini berbicara objektif ya Tretan. Ya kita mau bagaimana lagi Tretan, mau bersuara ya mungkin hanya sebatas didengarkan, tetapi tidak ada eksekusi kebijakan yang benar-benar tampak kepada kita. Sehingga benar mungkin apa yang dikatakan oleh BEM UGM Tio Ardianto yang mengatakan bahwa para pejabat-pejabat pemerintah di bawah pimpinan Prabowo itu tidak punya integritas dan moralitas. Mereka hanya punya sikap loyalitas. Yang penting loyal, walaupun integritas dan moralitasnya itu tidak ada, mereka bisa menjadi barisan dari Bapak Prabowo. Ya, itu bagian dari asumsi-asumsi kecil yang mestinya memang harus didengar langsung oleh pemerintah. Nah, dulu kita mengimpikan Bapak Prabowo sebagai presiden itu semata-mata agar negara ini diharapkan bisa menjadi lebih baik. Kita akan tahu ya Tretan, pada saat Bapak Prabowo ini mencalonkan sebagai presiden, pada saat kampanye kita kan sudah tahu sendiri bagaimana gimmicknya, bagaimana sikapnya, bagaimana ekspresi temperamentalnya, kan kita sudah tahu sendiri. Jadi kita yang memilihnya dan kita juga yang menjadikannya dia sebagai orang nomor satu di negeri ini. Apa gimmick-gimmicknya yang menarik? Kita kan sudah tahu dia suka goyang dulu kan, suka juga menepuk-nepuk meja podium gitu kan. Ya sudah kita terima. Kok bisa demikian Bapak Prabowo ya? Ya begitulah mungkin kalau salah seorang tokoh jadi presiden yang dari latar belakang militer. Tetapi kalau kita perbandingkan ya dengan beberapa tokoh yang dari berlatar belakang militer, kok kayak nggak kayak beliau. Ya beda resep kan, beda orang kan juga beda resep ya, tentang beda karakter dan sifat seperti itu. Jadi kita tidak boleh ya Tretan mengejek-ngejek Bapak Prabowo. Bapak Prabowo itu bagus programnya, sangat bagus seperti itu. Nah, apalagi ini yang ini dibahas ya Tretan. Ya seputar-putar perkembangan yang saat ini apa namanya ya tengah jadi isu yang hangat itu. Terus kalau Bapak Prabowo nanti ini kembali melanjutkan sebagai presiden, apakah tetap bersama Gibran? Nah, untuk mengetahui eskalasi politik hubungan baik antara Prabowo dan Gibran itu bisa dilihat dari hubungan Prabowo dengan mantan presiden Joko Widodo. Karena beredar rumor ya Tretan, bahwa kemarin di hari kelahiran Pancasila kabarnya Bapak Jokowi itu tidak berada di lokasi. Loh, kalau nggak ada di lokasi bukan berarti dia tidak diundang Tretan. Bisa jadi mungkin Bapak Jokowi itu ada kegiatan dan kesibukan lain. Tapi tidak Rus. Semua tokoh-tokoh petinggi negara, mantan-mantan presiden Indonesia itu ada di sana, hanya Bapak Jokowi. Ya sudah, kalau demikian silahkan kalian semua itu nilai sendiri seperti itu. Lagian ya Tretan, kalau kita perhatikan ya, sebelum kita menjadikan Prabowo ini sebagai presiden, kan banyak janji-janji politik yang belakangan ini sudah berkeliaran. Di antaranya subsidi gratis, harga-harga turun. Tapi kenyataannya kok Pertamina ini menaikkan BBM itu. Ya nggak apa-apa, bagus dong Pak ya. Besok kita naikkan lagi. Semoga saja tahun depan naiknya itu tidak nanggung lah Pak. Seperti itu. Sekalian 50.000. Itu kan. Terus belakangan ini yang juga jadi perhatian masyarakat itu adalah tentang sikap Menteri Keuangan Purbaya kepada Prabowo yang kayaknya itu gimana ya, setengah hati. Artinya gimana itu? Artinya gini ya Tretan, karena kemarin pada saat kegiatan hewan sapi kurban
Prabowo itu digelar, itu kan ada asumsi bahwa hewan sapi kurban itu merupakan sumbangan pribadi presiden. Tetapi yang terjadi adalah pribadi itu bukan pribadi, ternyata memakai anggaran negara. Sapi dengan jumlah 1098 ekor sapi itu menelan anggaran 100 miliar. Ini menguras dari uang rakyat. Iya, ini bukan sumbangan pribadi. Berarti kalau sumbangan pribadi mestinya juga nyomot dan ngambil dari uang pribadi. Jadi saya nggak paham apa ya, di istana sana mengartikan uang pribadi. Apakah APBN negara ini juga dianggap milik pribadinya kah? Masa? Kok separah ini ya Tritan? Kita yang kita yang parah atau pejabat ini yang nggak ngerti ya? Saya nggak paham ini Tritan. Memulainya dari mana? Seperti itu. Kemudian belakangan juga pasca pejabat BGN ini kesandung hukum, banyak rumor yang juga menyentil para penegak hukum agar juga mengungkap proyek pembangunan koperasi desa yang tersebar di seluruh wilayah di tanah air. Karena anggarannya juga tidak main-main. Ini mulai diungkap oleh masyarakat. Ya sudahlah, kalau ini sudah diketahui dan didengar masyarakat, maka pejabat tidak boleh tidak, maka harus berani turun untuk menyelidikinya. Dan hanya BGN Pak, seperti itu. Nah, lagian belakangan BGN setelah beberapa pejabatnya ditetapkan tersangka oleh Kejagung, ada banyak tokoh-tokoh ini yang diduga dari penyokong dapur-dapur MBG di daerah, artinya investor, itu menggeruduk kantor BGN di Jakarta. Ini aneh ya Retang. Mestinya kalau dapur yang bermasalah, ini yang kelaparan kan siswa mestinya. Tetapi kenapa ini kok orang-orang yang bukan punya kapasitas dan kepentingan dengan pendidikan, kok orang-orang dari luar? Ini lucu ya. Sebetulnya mereka ini siapa Retan? Karena banyak berkeliaran di media sosial bahwa mereka datang ke BGN itu tampaknya bukan mencerminkan sikap orang yang punya pengetahuan, sampai berteriak-teriak. Kemarin-kemarinnya kalian itu kemana? Sebelum kasus korupsi BGN ini diungkap, kalian kok melempam diem? Tanya untungnya ya kalian. Baru setelah diungkap, diketahui masalah ini menjalankan kasus, maka kalian itu kewalahan seperti itu. Jadi ini bagian dari kiprah penegakan hukum yang saat ini itu betul-betul diungkap ataupun disorot oleh masyarakat. Ternyata ya Tretan, kasus mega proyek BGN ini sebelum memang ditangani oleh Kejagung, ternyata akhir-akhir ini KPK juga memberikan sebuah respon, memberikan sebuah pernyataan ungkapan bahwa KPK itu juga ikut menyoroti terhadap kinerja dan program BGN itu. Sehingga KPK saat ini, karena kasus ini sudah ditangani oleh Kejagung, maka KPK mengundurkan diri, sehingga dalam perkara ini tidak tidak terjadi dualisme seperti itu. Ini sangat menarik ya Tretan, karena dalam kasus ini wakil
Ketua BGN Sony Sanjaya yang juga statusnya sebagai tersangka itu mengajukan GC. Sudah ada beberapa tokoh baik dari jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu yang diungkap ke publik oleh Sony. Kalian penasaran ya Tretan? Jadi kita akan buat di segmen video berikutnya. Oke Tretan, terima kasih.